Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Prilian Dita Gayatri dari kelas 5B jurusan akuntansi dengan NIM 223209045. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari analisis laporan keuangan yang berjudul sekuritas derivatif. Subbab yang akan kita bahas pada materi sekuritas derivatif diantaranya yaitu yang pertama, mendefinisikan suatu derivatif, yang kedua, akuntansi instrumen derivatif, dan yang terakhir, pengungkapan analisis derivatif. Sebelum memasuki subbab yang sudah saya jelaskan di awal, sebaiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari sekuritas derivatif. Sekuritas derivatif merupakan instrumen keuangan yang nilainya berasal dari nilai aset lain, kelompok aset, atau variabel ekonomis seperti harga saham, obligasi, harga komoditas, tingkat bunga, atau kurs pertukaran valuta. Derivatif biasanya digunakan untuk manajemen risiko, spekulasi, atau untuk meningkatkan efisiensi investasi. Yang kedua yaitu lindung nilai, di mana lindung nilai adalah kontrak yang bertujuan untuk melindungi perusahaan dari risiko pasar. Subbab pertama yang akan kita bahas yaitu mendefinisikan suatu derivatif yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kontrak masa depan. Kontrak masa depan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk membeli atau menjual komoditas tertentu atau aset keuangan pada tanggal tertentu di masa depan pada harga tertentu. Yang kedua, kontrak swap. Kontrak swap adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menukar arus kas masa depan. Kontrak ini umumnya digunakan sebagai perlindungan atas resiko seperti tingkat bunga dan resiko kurs valuta asing. Dan yang ketiga adalah kontrak opsi. Kontrak opsi adalah memberikan hak pada suatu pihak, bukan kewajiban, untuk melakukan suatu transaksi. Selanjutnya adalah pengungkapan instrumen derivatif. Perusahaan diwajibkan untuk mengungkapkan informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai derivatif, baik dalam catatan atas laporan keuangan maupun pada tempat lain, biasa pada bagian manajemen discussion and analysis. Tujuan pengungkapan ini adalah untuk menginformasikan risiko potensial terkait dengan instrumen atau sekuritas derivatif pada analisis. Pengungkapan dibagi menjadi dua, yaitu pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Pengungkapan kualitatif umumnya memberikan garis besar mengenai jenis aktivitas yang dilakukan perusahaan dan metode akuntansi yang digunakan, sedangkan pengungkapan kuantitatif perusahaan menyajikannya terkait dengan aktivitas lindung nilai untuk tingkat bunga dan valuta asing pada bagian manajemen discussion and analysis pada laporan tahunan. Selanjutnya, resiko tingkat bunga yang dihadapi. Perusahaan menggunakan perjanjian swap tingkat bunga dengan tujuan untuk mendapatkan hubungan yang diinginkan antara tingkat bunga utang tetap dan mengambang. Swap memungkinkan perusahaan memanfaatkan tingkat bunga variabel yang biasanya lebih rendah dibandingkan tingkat bunga tetap sehingga mengurangi beban bunga. Semakin tinggi covariance, semakin tinggi persentase utang berbasis tingkat bunga mengambang yang dapat dipinjam perusahaan dan tidak akan menghasilkan resiko signifikan atas laba yang dilaporkan.
jika tingkat bunga berfluktuasi di masa depan. Selanjutnya yaitu resiko nilai tukar valuta asing. Swap antar valuta dan kontrak tukar forward untuk menghadapi resiko aset dan kewajiban yang dinyatakan dalam mata uang asing dan mengindikasikan terdapat outstanding pada swap antar mata uang. Dengan menguatnya USD dollar terhadap valuta asing, aset atau kewajiban yang dinyatakan dalam valuta asing tersebut nilainya menurun. Sebaliknya, apabila USD dollar melemah, aset atau kewajiban yang dinyatakan dalam valuta asing tersebut nilainya naik. Keuntungan atau kerugian pada aset atau kewajiban tersebut di-offset dengan kerugian atau keuntungan transaksi lindung nilai valuta asing, sehingga mengurangi variabilitas dari laba. Selanjutnya adalah pengungkapan analisis derivatif. Yang pertama yaitu tujuan penggunaan derivatif. Tujuan penggunaan derivatif sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, derivatif lindung nilai, dan yang kedua, derivatif spekulatif. Derivatif lindung nilai sendiri itu bertujuan untuk melindungi nilai aset atau kewajiban perusahaan dari resiko pasar tertentu, seperti fluktuasi nilai tukar atau harga bahan baku. Sedangkan derivatif spekulatif sendiri itu bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga aset dasar seperti suku bunga, nilai tukar mata uang, atau harga komoditas. Yang kedua adalah resiko yang dihadapi dan efektivitas strategi lindung nilai, di mana resiko yang dihadapi strategi lindung nilai antara lain yang pertama, perubahan harga instrumen derivatif. Yang kedua, pihak lawan dalam kontrak derivatif gagal memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, instrumen derivatif tidak dapat diperdagangkan atau dijual dengan cepat. Yang keempat, perubahan tak terduga dalam harga pasar. Yang kelima, kesalahan manusia, sistem, atau proses dalam eksekusi strategi lindung nilai. Dan yang terakhir adalah perubahan regulasi atau batasan hukum yang dapat mempengaruhi strategi lindung nilai. Efektivitas strategi lindung nilai. Yang pertama, harga instrumen derivatif memiliki korelasi tinggi dengan aset atau kewajiban yang dilindungi. Yang kedua, pemilihan instrumen derivatif yang tepat. Yang ketiga, jumlah yang tepat untuk menghindari overhedging atau underhedging. Yang keempat, strategi yang dilakukan terlalu dini atau terlambat. Yang kelima, monitoring dan penyesuaian strategi. Dan yang terakhir, rasio yang tepat antara nilai aset yang dilindungi dan nilai derivatif yang digunakan. Selanjutnya, resiko khusus transaksi versus resiko perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan melakukan lindung nilai atas resiko khusus yang terkait dengan transaksi, komitmen, aset, dan/atau utang tertentu. Meskipun melindungi resiko tertentu, biasanya mengurangi keseluruhan resiko yang dihadapi perusahaan terhadap variabel ekonomi mendasar. Perusahaan jarang menggunakan derivatif dengan tujuan untuk melakukan lindung nilai atas keseluruhan resiko perusahaan. Tambahan lagi, aturan akuntansi melarang akuntansi lindung nilai kecuali jika lindung nilai dapat dikaitkan dengan aset yang dapat diidentifikasi, kewajiban, transaksi, atau komitmen tertentu. Selanjutnya, cakupan dalam laba operasi atau non-operasi. Jika derivatif merupakan instrumen lindung nilai, keuntungan atau kerugian belum atau sudah direalisasi seharusnya tidak termasuk dalam laba operasi. Selain itu, nilai
wajar derivatif tersebut harus dikeluarkan dari aset operasi. Untuk itu, keuntungan dan kerugian serta nilai wajar dari derivatif dianggap non-operasi jika yang pertama, aktivitas lindung nilai bukan merupakan bagian inti dari operasi perusahaan, dan yang kedua, memasukkan dampak lindung nilai pada laba operasi menutup volatilitas yang mendasari laba operasi atau arus kas. Bagaimanapun, pada saat perusahaan menawarkan jasa manajemen risiko sebagai bagian inti dari operasinya, seperti yang dilakukan institusi keuangan, kita harus melihat seluruh keuntungan dan kerugian spekulatif dan nilai wajarnya sebagai bagian dari laba operasi dan aset serta kewajiban operasi. Materi yang telah saya jelaskan sebelumnya bersumber dari buku Analisis Laporan Keuangan karya K.S. Subramanian, di mana buku tersebut buku 1, edisi 10, dan penerbitnya adalah Salemba 4. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.